Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanabi'il ulum wal hikam amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah hingga saat ini kita bisa melakukan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan konsisten dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita, mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa UMN channel dimanapun berada, seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, sebagaimana masyhur kita kenal dengan nama Al-Imam Ghazali, seorang ulama terkemuka, Hujjatul Islam. Kitab yang paling populer yang beliau tulis adalah kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali pernah menuliskan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah bahwa ada 4 tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ghazali menuliskan, wa ammal lisanu fa innama khuliqa litukthira bihi zikrallahi ta'ala. Imam Ghazali mengatakan, adapun lisan ia diciptakan agar dengannya engkau bisa memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa UMN channel dimanapun berada, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa dengan kalimat tasbih, bisa juga dengan kalimat tahmid, bisa juga dengan kalimat tahlil, bisa juga dengan kalimat istighfar, atau bisa juga dengan kalimat salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan kalimat salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang ulama yang mengatakan 2 keutamaan yang kita dapatkan. Yang pertama, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah keutamaan dari salawat itu sendiri. Maka para pemirsa UMN channel dimanapun berada, mari kita gunakan lisan kita ini sesuai dengan tujuan penciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, bukankah seorang pencinta akan selalu suka mengingat ataupun menyebut nama yang dicinta? Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsaru zikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka pasti dia akan selalu menyebutnya. Maka cinta yang di sini yang kita sebutkan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan selalu senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan merasakan nikmat begitu luar biasa dalam menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa UMN channel dimanapun berada, ada orang yang berzikir tahan berjam-jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dia mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bergerak, tanpa berpindah tempat. Maknanya apa? Dia sudah merasakan begitu nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, masalul hayy wal mayyit.
seumpama seperti orang yang hidup dan yang mati. Maka begitu pentingnya zikir ini, begitu pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala ini. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, jangan tinggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kelalaian hatimu tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kelalaian dengan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih buruk daripada kelalaian dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya para pemirsa UMN Channel dimanapun berada? Bahwasanya kita hanya mampu berzikir dengan lisan saja, itu sudah bagus. Meskipun hati kita masih kosong dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang menggunakan lisannya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan qalbunya masih kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa UMN Channel dimanapun berada, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sudah sampai di mana kita gunakan lisan kita ini untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin lisan kita ini kita gunakan kepada hal-hal yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kemudian yang kedua, kata Al-Imam Ghazali, tujuan diciptakannya lisan itu ialah wa tilawata kitabihi, yakni adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Aktivitas membaca Al-Quran, keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran ini bisa kita temukan dalam berbagai hadis ataupun perkataan ulama yang sudah sampai kepada kita. Salah satunya hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah afdalu ibadati ummati tilawatil Quran, bahwasanya ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran. Maka para pemirsa UMN Channel dimanapun berada, kita gunakan lisan kita ini untuk membaca Al-Quran. Karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sudah sampai di mana lisan kita ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Maka awalilah setiap pagi dalam aktivitas kita dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai ada hari-hari kita yang terlewatkan kecuali dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini para pemirsa UMN Channel dimanapun berada, membaca Al-Quran ini adalah kebutuhan rohani kita. Kalau kita buat perbandingan, mana yang paling banyak kita sentuh? Handphone kita kah atau Al-Quran? Sudah pasti kita bisa menjawab dalam diri kita masing-masing bahwasanya yang paling banyak kita sentuh adalah handphone kita. Pertanyaannya, para pemirsa UMN Channel dimanapun berada, manakah yang paling menyelamatkan nanti? Manakah yang menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak? Pastilah Al-Quran. Maka jangan tinggalkanlah Al-Quran. Sentuhlah Al-Quran dan bacalah Al-Quran setiap hari. Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, bahwasanya orang yang fasih membaca Al-Quran, orang yang dekat nanti dengan Al-Quran, akan Allah Subhanahu wa taala tempatkan di barisan malaikat yang mulia dan terpuji. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani. Bagi orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, masih belajar membaca Al-Quran, jangan juga bersedih. Karena kata baginda Rasulullah SAW, pahala bagi mereka adalah 2 kali lipat. Maka para pemirsa UMN Channel dimanapun berada, gunakanlah lisan kita ini sebagaimana dikatakan Al-Imam Ghazali. Yang kedua adalah wa tilawata kitabihi, yakni adalah membaca Al-Quran. Para pemirsa, kemudian yang ketiga, tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Ghazali, adalah wa turshidu bihi khalqallahu taala ila tariqihi. Yang ketiga adalah mengarahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya para pemirsa? Yakni adalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Sebagaimana dalam ayat yang selalu kita dengar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan ini bukan hanya tugas sebagai seorang ustaz, bukan hanya tugas sebagai seorang dai, bukan hanya tugas sebagai seorang mubaligh, tapi tugas kepada kita semua untuk mengajak kepada kebaikan. Karena itulah fungsi tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Kemudian yang terakhir, para pemirsa UMN Channel dimanapun berada, bahwasanya tujuan diciptakannya lisan, kata Imam Ghazali, adalah wa tuzhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Fungsi yang keempat yang terakhir ini adalah tentang kebutuhan kita dalam menyampaikan agama kita, tentang agama kita dan tentang dunia kita. Dan fungsi yang keempat ini tentulah
semua orang memerlukannya, kebutuhannya untuk dunianya, kebutuhannya untuk akhiratnya. Maka para pemirsa UMN Channel dimanapun berada, di akhir Imam Ghazali mengatakan, faqad kafarta ni'matallahi fihi. Apa maknanya? Siapapun di antara kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempergunakan lisan sebagaimana tujuan yang disampaikan oleh Imam Ghazali, faqad kafarta ni'matallahi fihi, maka sesungguhnya dia telah mengingkari, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya. Demikianlah para pemirsa UMN Channel dimanapun berada, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa UMN Channel dimanapun berada. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.